Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Baik. Baik. Tidurnya nyenyak nggak malam tadi? Lumayan. Nyenyak. Ya. Nah, lumayan ya. Nah, sebelumnya pakai ini dulu Pak. Oh, Ini namanya hand sanitizer. itu apa nih Pak? Biar mati kuman-kuman sama virusnya. Nah, Oh, ini. Cepat Pak ya. Semua tangannya. Dan jangan lupa pakai masker. Nah, terhindar dari COVID Corona. Oh. Pakai kayak Bapak, kayak Pak Andi. Iya. Nah, sudah. Ah, Lanjut ya. ya. Nah, perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Iqbal. Saya mahasiswa keperawatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Veterinaria Jambi. Yang di sini akan merawat Bapak dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Kalau boleh tahu, Bapak siapa namanya? Ilius. Bapak Ilius. Ilius Yasri. Ilius Yasri. Ya. Senangnya dipanggil apa, Pak? Yasri. Yasri. Bapak Yasri ya. Nah, Bapak Yasri, di sini saya akan melakukan saya ingin bercakap-cakap dengan Bapak yang mana nanti saya akan melakukan strategi pelaksanaan SP pada pasien halusinasi. Nah, di sini saya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Itulah. Kalau tempatnya Bapak Yus maunya di mana? Di mana kalau di sini aja? Di sini saja. Di sini saja ya. Oke. Nah, di sini saya mau nanya nih, Pak Adi mau nanya, Pak Yus sering nggak dengar suara atau melihat bayangan? Sering melihat apa itu, Pak? Lihat orang. Lihat orang. Ya, suara-suara orang manggil. Suara-suara orang manggil. Ya. Kalau bayangan ada nggak? Apa Bayangan? cuma suara? Suara. Cuma suara saja. Ada juga bayangan kan? Ada juga. Nah, tapi paling sering Paling sering bayang apa suara? suara. Nah, itu timbulnya kapan aja tuh, Pak? Dalam sehari. Kalau sehari 2 kali. Itu kapan tuh? Eh, Apa pas tidur? Pas tidur. Eh, Pagi juga ada. Pagi sudah ada. Kalau Bapak Yus diam, itu ada nggak timbul suara-suaranya? Terkadang ada. Dengan timbul. Nah, Ada itu timbul. gimana respon Bapak dengar suara-suara itu? Apakah Bapak gelisah atau Bapak takut atau cemas? Ya, saya coba cari suara. Oh, Bapak kejar ya. Itu suaranya suara manggil-manggil nama Bapak aja ya? Panggil. Nah, iya Pak Yus. Itu dinamakan halusinasi. Tahu nggak halusinasi itu apa? Enggak. Nggak tahu? Nggak. Nah, Pak Andi kasih tahu ya. Ya. Halusinasi itu adalah suara-suara dan bayangan yang kita lihat tapi tidak ada wujudnya. Nah, benar nggak? Bapak Yus dengar suara. Dengar? Nah, teman Pak Yus ada nggak dengar? Enggak tahu. Orang lain ada dengar nggak? Enggak ada, enggak. Nah, nggak ada, cuma Nggak Pak ada. Yus yang mendengar. Itu namanya halusinasi. Nah, di sini Bapak Andi akan mengajarkan cara mengatasi halusinasi, Pak Yus. Itu dengan pertama, itu cara pertama menghardik. Tahu menghardik nggak? Enggak, apa nih, Pak? Enggak, di sini Pak Andi ajari ya. Ya. Nah, menghardik itu salah satu cara untuk agar halusinasinya tidak datang atau hilang. Nah, itu caranya seperti ini, bisa diikuti Pak Andi. Tutup tangannya ke telinga, tutup begini, kemudian matanya ditutup, baru katakan, pergi kamu suara palsu, kamu tidak nyata. Pergi kamu suara palsu, kamu tidak nyata. Diulang-ulang terus sampai suaranya hilang. Oh. Nah, coba Pak Yus memperagakan. Pertama, tutup telinga, tutup mata, lalu katakan, pergi, kamu suara palsu, kamu Suara tidak palsu. nyata. Kamu tidak nyata. Nah, ulangi lagi. Pergi, kamu Pergi. suara palsu, kamu tidak nyata. Nah, seperti itu Pak Yus. Nah, itu harus dilihat ketika suara-suara itu datang mengganggu Pak Yus lakukan cara menghardik. Oh, ya. Nah, bisa dilakukan? Bisa ya? Bisa diulangi lagi nggak? Bisa. Coba diulangi lagi. Pergi, kamu suara palsu, kamu tidak nyata. Nah, seperti itu, bagus Pak Yus. Tepuk tangan dulu. Yeay. Nah, Pak Yus, gimana perasaannya setelah kita berbincang-bincang? Senang. Senang. Ya. Jadilah. Nah,
Nanti 1 jam lagi Pak Andi datang lagi ya. Kita melaksanakan SP kedua, yaitu bercakap-cakap. Nah, ini bercakap-cakap salah satu cara mengatasi halusinasi Pak Yus. Tempatnya nanti mau di mana Pak Yus? Di sini aja. Ya, di sini aja. Nah, kurang lebih nanti waktunya 15 menit ya. Nah, Oke begitu, Pak. Nah, pesannya? baik. Baik. Nah, seperti janji kita tadi, sekarang kita ketemu lagi. Masih ingat dengan saya? Pak Andi ya? Ah iya, Bapak Andi. Nah, seperti janji kita sebelumnya tadi 1 jam yang lalu, kita akan melakukan bercakap-cakap tentang SP kedua, yaitu bercakap-cakap dengan orang. Nah, untuk mengatasi halusinasi. Nah, tepatnya tadi di sini saja ya Pak Yus. Ya, Kurang lebih waktunya 15 menit. Nah, langsung saja. Di sini Pak Yus biasanya kalau di rumah sering ngobrol nggak sama orang-orang di rumah? Sama mama, sama bapak? Nggak pernah? Nggak pernah. Pak Yus diam aja ya, murung ya di kamar. Nah, di sini Pak Yus, Pak Andi kasih tahu, ini Pak Yus tuh cara mengatasi halusinasi itu ada dengan bercakap-cakap. Jadi Pak Yus tuh harus sering ngobrol sama orang-orang di sekitar Pak Yus. Nah, di rumah ada siapa aja? Ada anggota keluarga, dua. Nah, ada mama, ada bapak, ada adik. Ada Nah, istri juga. iya benar. Jadi Pak Yus tuh harus mengobrol sama mereka agar halusinasi itu tidak masuk, tidak datang ke Pak Yus. Nah, yang pertama kan tadi apa caranya pertama tadi? Yang Pak Andi ajarkan tadi. Menghardik. Nah, yang kedua tuh caranya bercakap-cakap. Jadi Pak Yus bisa bercakap-cakap dengan anggota keluarga kalau dengar suara, ya. Misalnya nih Pak Yus dengar suaranya manggil-manggil, Pak Yus, Pak Yus, Pak Yus. Nah, Pak Yus langsung datang ke siapa yang ada di rumah yang terdekat, entah itu mama, bilang, saya Yus dengar suara-suara, tolong ajak Yus bicara. Nah, nanti Pak Yus juga akan mengajarkan ke anggota keluarga Pak Yus untuk sering-sering mengobrol sama Pak Yus agar halusinasinya itu tidak datang. Ngerti tidak Pak Yus? Ngerti. Apa tadi yang Pak Andi sampaikan? Tentang bercakap-cakap dengan orang. Untuk apa itu tujuannya tadi? Ya, Agar supaya halusinasi Pak Yus tidak datang lagi. Ya. Ya. Nah, bisa ada Pak Yus contohkan tuh, Pak Andi contohkan dulu ya. Nah, misalnya dengar suara halusinasinya langsung Pak Yus bilang, tolong saya dengar suara, ajak saya bercakap. Nah, seperti itu ya, bisa nggak? Ya. Nah, coba Pak Yus contohkan. Tolong. Nah, ada Ajak apa? saya bicara, saya Dengar suara. Ah, iya benar. Nanti seperti itu. Nah, jadinya orang-orang itu bisa ajak Pak Yus bicara, jadi halusinasi itu hilang. Nah, gimana Pak Yus perasaannya? Setelah kita bercakap-cakap melaksanakan SP2 ini, senang. Ada kawan ngobrol. Ada ngobrol. Nah, itu Ya. bagus Pak Yus. Tepuk tangan lo. Ya. Nah, Pak Yus harus sering banyak ngobrol, jangan Ya. diam, agar halusinasinya itu tidak datang terus ke Pak Yus. Nah, kita sering kalau halusinasi datang, sering-sering ngobrol. Yang pertama tadi dengan menghardik. Nah, Pak Yus, nanti kita ketemu lagi ya. Nah, kita akan membahas tentang strategi pelaksanaan USP ke-3. Ya. Nah, USP ke-3 itu tentang kegiatan terjadwal Pak Yus. Jadi nanti Pak Yus di rumah tuh waktunya tidak kosong. Nah, di rumah Pak Yus biasanya ngapain? Biasanya Bersih baik kita bersih, tidur. baik tempat tidur. Nah, ya nanti itu kita akan besok kita akan sejam lagi lah ya, kita akan bahas itu tentang SP3. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, Pak Andi. Pak Andi, ingat siapa? Ingat, Pak Andi. Pak Andi, bagus sekali. Gimana perasaannya siang ini Pak Yus? Baik. Baik. Sudah makan? Sudah. Udah minum obat? Belum. Nah, belum. Kenapa nggak minum? Nanti minum ya. Ya. Nah, seperti janji kita tadi sebelumnya 1 jam yang lalu, sekarang kita akan bercakap-cakap membahas tentang SP3, yaitu mengatasi
mengatur jadwal, mengatur kegiatan terjadwal. Sebelumnya Pak Yus masih ingat nggak kegiatan kita tadi 1 jam yang lalu? Nah, Apa Pak Yus? itu Bercakap-cakap. Nah, yang sebelumnya lagi? menghadiri. Wah, hebat sekali Pak Yus, masih ingat. Nah, yang ketiga ini Pak Andi akan melakukan yaitu kegiatan terjadwal untuk Pak Yus ya. Ya. Tepatnya tadi di sini aja ya Pak Yus. Ya, Kurang lebih waktunya 10 menit sampai 15 menit lah. Biasanya Pak Yus di rumah kegiatannya apa aja Pak Yus? bangun tidur, Bangun tidur, merapikan tempat tidur. merapikan Pak Andi catat ya. Ya, Merapikan tempat tidur. Yang kedua, kedua mandi, mandi. Habis itu senam. senam. Ya. Oh, di rumah biasa senam juga ya. Ya, senam. Senam pagi, bagus. Mantap nih Pak Yus. Habis senam, Senam, itu mandi lagi. mandi lagi. Bersih, Oh, kan? bersih-bersih. Ya. Bersih-bersih, nggak perlu mandi lagi. Ya, bersih. Bersih-bersih. Setelah Nah, itu makan? makan. Oh, makan Pak Yus ya. Habis makan, minum Minum obat. obat. Nah, kalau siang Pak Yus biasanya ngapain? Kalau siang, Nonton TV. saya nonton TV. Nonton TV. Habis itu Habis itu sembahyang. sembahyang. Sore Sore itu ya jalan-jalan Pak Yus. Nah, ya, mau suka jalan-jalan? Biasanya Pak. jalan-jalan sore. Ya, Pak Andi catat juga ya. Ya. Nah, kalau malam kalau malam nonton TV, sholat, sholat, makan, makan. Nah, mengaji? mengaji juga. Oh, sering juga mengaji Pak Yus. Nah, bagus tuh Pak Yus, hebat sekali Pak Yus. Banyak kegiatannya sebenarnya jadwal Pak Yus. Tapi kalau sebelumnya dikerjain nggak tuh? Ya, Oh, di rumah di kamar aja diam. kadang. Kadang-kadang dikerjain. Ya. Pak Yus pokoknya jangan banyak diam, jangan banyak murung di kamar. Banyakkan kegiatan. Seperti ini pagi-pagi Pak Yus sudah ada kegiatannya. Jadi ini kegiatan semua ini nanti Pak Andi bikin jadwalnya ya. Pak Andi letakkan di kamar. Nanti Pak Andi kasih tahu juga sama Mama sama Papa. Nah, biar nanti setiap kegiatan yang Pak Yus lakukan itu yang mana sudah dilakukan dicontreng. Tapi kalau misalnya Pak Yus bikin mandiri, Pak Yus kerjakan sendiri, bikin M, contreng yang M ya. Kalau dibantu, contreng yang B, bantu. Nah, sebenarnya kan tadi bagus tuh Pak Yus terjadwal. Jadi pagi-pagi Pak Yus ada kegiatan. Mulai pertama tadi bangun tidur, mandi. Habis mandi tadi bersih-bersih tempat tidur, merapikan tempat tidur. Habis itu senam. Habis senam makan sampai seterusnya. Itu bagus Pak Yus. Jadi makin banyak kegiatan Pak Yus itu akan membuat halusinasi Pak Yus itu tidak bisa masuk. Nah, jadi Pak Yus tuh jarang lagi mendengar suara. Jangan banyak murung. Kalau Pak Yus banyak diam, banyak murung itu nanti Pak Yus halusinasinya datang lagi. Nah, jadi harus banyak Pak Yus tuh harus menyibukkan diri Pak Yus dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang mudah Pak Yus lakukan. Kalau ini kira-kira berat nggak Pak Yus dilakukan? Berat apa mudah? Mudah. Mudah ya, bisa ya. Bisa. Pokoknya kalau Pak Yus bikin kerjakan sendiri, coret yang mandiri. Kalau dibantu, ketik dibantu, ya. Ya. Nah, ini harus dikerjakan setiap hari ya. Ya. Nah, besok Pak Andi akan datang lagi. Pak Andi cek nih yang mana sudah Pak Yus kerjakan. Jangan sampai kosong ya. Nah, sampai sini Pak Yus paham nggak? Paham? Paham. Nah, apa yang sudah tadi kita bahas hari ini? Itu Yang pertama, bahas kegiatan. kegiatan. Nah, yang pertama kali tadi pagi tadi. Oh, itu Wah. mengadik. Adik, caranya tadi Dengan cara tutup. Berbicara, Iya benar. Yang makan. kedua bercakap. bercakap. Nah, yang ketiga yang barusan Barusan mengatur kegiatan. mengatur kegiatan. Jadwal. Nah, iya benar. Bagus sekali bagi Pak Yus. Pokoknya kalau halusinasi datang nanti malam, Pak Yus itu teringat. Tahu Pak Yus bercakap-cakap, panggil aja adiknya atau mama, ajak minta bercakap agar halusinasinya hilang dan kegiatannya juga dikerjakan. Oke? Oke.
Nah, ini kan sudah waktunya keburu sudah habis. Nah, jadi juga cukup sampai di sini. Kita besok kita lanjutkan lagi besok pagi untuk pelaksanaan SP4 itu meminum obat teratur. Nah, besok maunya di mana tempatnya Pak Yus? Di kamar atau di halaman? Di halaman. Di halaman. Oke, besok di halaman ya. Nah, waktunya kurang lebih besok 15 menit. Seperti biasa. Ya, kalau gitu Pak Andi tinggal ya. Ya. Nah, selamat pagi. Pagi Pak Andi. Masih ingat? Siapa? Andi. Pak Andi. Ya, good. Gimana rasanya pagi ini? Alhamdulillah baik. Baik. Malam tadi nyenyak tidur Pak Yus? Nyenyak. Nyenyak. Daripada malam sebelumnya. Oh, bagus. Mantap tuh Pak Yus. Ya. Nah, seperti janji kita kemarin sore, hari ini kita ketemu lagi untuk membahas tentang strategi pelaksanaan SP4, yaitu minum obat teratur. Nah, sebelum itu Pak Andi mau nanya nih, kegiatannya dikerjain nggak Pak Yus? Kerjain. Dikerjain. Pak Andi lihat dulu ya kamarnya. Wih, rapi kamarnya Pak Yus ya. Ya. Wih, ini tempat tidurnya juga sudah dirapiin Pak Yus. Wah, mantep Pak Yus nih, hebat. Pak Andi lihat jadwalnya dulu ya. Dikerjain apa enggak nih jadwalnya? Wih, dikerjain Pak Yus ya. Nah, ini mandiri semua Pak Yus kerjain, bagus. Pak Yus nih, tepuk tangan Pak Yus. Hebat bisa dikerjain. Nah, jadwal ini kegiatannya dilakukan terus ya Pak Yus setiap hari. Ya. Nah, nanti dipantau terus tuh biar halusinasi Pak Yus nggak timbul. Malah tadi ada nggak halusinasinya tuh? Nggak ada. Sudah mulai kurang kan, sudah jarang sudah kan. Nah, itu bagus Pak Yus. Pak Yus banyak kegiatan. Nah, ini mantap nih Pak Yus nih, Pak nih. Nah, ini hari ini kita melakukan SP4-nya minum obat teratur. Tempatnya di mana Pak Yus? Di kamar aja apa mau jadi di halaman? Sini saja lah. Di kamar aja, Ya. nggak jadi di halaman. Usah. Nah, di kamar aja ya Pak Yus. Nah, kurang lebih waktunya 10 menit. Nah, sekarang Pak Andi akan mengajarkan cara minum obat. Pak Yus di rumah nih sering minum obat kan? Ya. Jarang. Kenapa jarang? Nggak Pak Yus sengaja nggak minum ya? Lupa. Nggak boleh Pak Yus. Obat ini tidak boleh putus. Pak Yus harus sering-sering minum, harus terus minum ya. Sampai sehat bener. Kadang yang sudah sehat pun harus tetap minum obat ini. Nah, obatnya ada berapa jenis kalau tahu? Lupa? Lupa juga. Nah, obatnya ada 3 jenis ya. Nah, obat yang pertama warnanya oranye. Ini namanya CPZ. Nah, ini harus diminum 3 kali sehari. Nah, yang kedua ada obatnya warnanya putih. Warna apa nih? Putih. Nah, yang putih ini THP, sama juga harus diminum 3 kali sehari. Yang terakhir ini warnanya merah jambu atau warna pink. Nah, obat ini juga sama yang lain, harus diminum 3 kali sehari. Nah, jadi obat-obat ini itu Pak Yus nggak boleh putus, harus diminum terus sampai Pak Yus sehat pun harus Pak Yus minum. Ya, paham nggak? Paham. Nah, jadi ada berapa jenis tadi obatnya? 3. 3 jenis, ya benar. Yang pertama ini warna oranye. Ini namanya CPZ. Kalau Pak Yus nggak ingat namanya, yang penting Pak Yus tahu warnanya ini warna oranye. Yang ini warnanya putih. Ini THP, sama diminum 3 kali sehari. Yang terakhir warnanya merah jambu, ya ini atau HP, harus diminum 3 kali sehari. Diminum 3 kali sehari. Kapan aja tuh Pak Yus? 3 kali sehari kapan aja? Pagi, siang, terus malam sebelum tidur, habis makan harus diminum. Nggak boleh enggak. Nah, ingat ya, jangan sampai nggak diminum biar Pak Yus tuh cepat sehat. Karena obat ini salah satunya fungsinya juga kan untuk menyembuhkan halusinasi agar tidak timbul. Mungkin efek sampingnya Pak Yus mual, mengantuk, tapi tidak apa-apa, itu hanya berlangsung beberapa tidak lama
ya. Dan Pak Yus juga sebelum minum harus lihat obatnya bener nggak, ya jangan sampai obatnya salah diberi. Oke? Harus ingat. Nah, Pak Yus, gimana perasaannya setelah kita membahas tentang obat ini? Senang. Nah ya, jadi tahu ya, jangan tidak diminum loh. Nanti bapak sudah balik nggak diminumnya, dibuangnya obatnya, nggak boleh ya, harus diminum. Nah, ini kita bahas obat. Nah, yang kemarin, yang pertama kita tadi bahas apa? Kemarin cara mengatasi halusinasinya dengan menghati. Nah, itu tentu telinga. Yang kedua bercakap. Yang ketiga ngatur kegiatan tadi yang Pak Yus sudah lakukan, ya itu hebat loh Pak Yus, bagus. Yang terakhir minum obat, diingat ya, jangan sampai lupa. Kegiatannya juga terus diisi ya, mandiri, kalau mandiri isi mandiri. Pak Yus, tepuk tangan Pak Yus. Pak Yus nih, biar Pak Yus cepat sehat, halusinasinya jangan sampai timbul ya. Nah, pokoknya Pak Yus harus lakukan semuanya demi kesehatan Pak Yus. Nah, kayaknya sudah habis nih Pak Yus waktunya. Pak Andi juga harus pamit. Jadi sampai di sini. Besok Pak Andi pantau lagi ya, Pak Andi datang lagi, yang Pak Andi cek lagi kegiatannya sama semuanya apakah Pak Yus lakukan. Pokoknya Pak Yus harus lakukan secara mandiri juga ya. Nah, besok Pak Andi cek lagi. Oke? Oke Pak Yus, berhubung waktunya sudah habis sampai di sini. Pak Andi pamit ya. Assalamualaikum.